Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan OSN 2024 dalam bentuk pembahasan OSK IPA SMP 2023 part yang kedua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya fisika di SMP. Ayo kita langsung mulai saja. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 6 mengenai gelombang. Perhatikan gambar gelombang transversal di bawah ini. Di sini ada 4 pernyataan: periode, panjang gelombang, kecepatan gelombang, frekuensi gelombang. Pernyataan yang benar adalah Baik, sekarang kita akan lihat atau kita akan fokuskan pada satu gelombang saja ya. Jadi kalau saya gambar lagi, satu gelombang seperti ini ya, dari P, Q, R, S sampai T. Di sini waktu, itu waktu 4 angkanya. Kemudian di sini keterangan, dari sini ke sini itu 3 meter ya. Oke, jadi inilah gambaran. Dari sini kita bisa langsung menganalisis ya. Yang pertama kita lihat dulu periode. Periode itu kan waktu getar, waktu yang tempuh untuk melakukan satu gelombang lengkap ini. Jadi ya ini nilai 4 detik inilah satu periodenya ya. Jadi periodenya 4 second ya. Kemudian kita lihat pernyataan 1 berarti betul ya. Nah, berikutnya kita akan lihat panjang gelombang ya. Di sini panjang gelombang itu adalah jarak ya, bukan waktu. Jarak dari sini ke sini ya, satu gelombang. Di sini ada keterangan dari P ke Q itu adalah 1/4 gelombang. Jadi kalau mau lambda berarti tinggal 3 meter ini dikali dengan 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi panjang gelombangnya adalah 4 kali 3 meter, maka dihasilkan 12 meter. Jadi besar panjang gelombangnya harus 12 meter. Di sini tidak cocok ya. Oke, berikutnya kecepatan. Nah, kecepatan gelombang itu sebenarnya tinggal jarak bagi waktu. Jaraknya di dalam gelombang itu lambda, waktu itu adalah periode. Sehingga kalau kita menghitung kecepatan gelombang, tinggal nilai lambdanya 12 dibagi dengan 4. Yang yakni sama dengan 3. Satuannya ya meter per second ya. Kemudian kita lihat yang 3 ternyata benar ya. Nah, dari sini kita tinggal hitung frekuensi ya. Frekuensi itu sebenarnya adalah kebalikan dari periode. Kalau periode kan waktu yang dibutuhkan satu getaran, tapi kalau frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan tiap detik. Jadi F sama dengan 1/T sebenarnya ya. Atau kita dapatkan F-nya 1/4 Hz atau 0,25 Hz. Jadi ini salah. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini adalah 1 dan 3 ya. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 7 mengenai induksi elektromagnetik. Untuk memperbesar GGL atau gaya gerak listrik induksi pada suatu kumparan yang berputar dalam medan magnet dapat dilakukan dengan cara ada mempercepat laju putaran, memperbanyak lilitan, memperkecil luas penampang kumparan, memperbesar luas penampang kawat. Pilihan yang benarnya mana? Oke, kita tuliskan dulu persamaannya atau kita tuliskan gambar-gambarnya dulu ya. Ini sebenarnya prinsip dari generator listrik, di mana alat yang berfungsi untuk menghasilkan listrik dari perubahan energi kinetik ke listrik ya. Jadi generator kira-kira seperti ini. Di dalamnya ada kumparan ya. Kemudian ada medan magnet ya. Kemudian di sini diputar ini. Kumparan yang merah ini diputar ya. Sehingga dihasilkan GGL induksi di sini ya. GGL induksi dihasilkan di ujung-ujung kawat ini dengan cara memberikan putaran di sini. Jadi harus diputar. Nah, sekarang kita lihat bahwa GGL induksi ini sesuai dengan hukum induksi Faraday, itu adalah N B A omega sin omega T. N ini maksudnya adalah jumlah lilitan, B itu adalah medan magnet yang digunakan kekuatannya, A itu adalah luas penampang ini ya, luas penampang kumparan, dan omega adalah kecepatan putarnya dari kumparan ini. Nah, dari sini kita lihat mempercepat laju putaran pada kumparan berarti nilai omega akan berbanding lurus ya, berarti betul ya. Jadi omega itu mempengaruhi besar kecilnya dari GGL induksi. Kemudian untuk berikutnya
memperbanyak lilitan. Jadi kalau kita perhatikan bagian sini ini kumparan, di sini banyak sekali lilitannya. Kalau diperbanyak berarti nanti nilai gegel induksi akan bertambah karena dia berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Jadi poin 2 juga betul ya. Oke, yang ketiga, sekarang kita akan lihat memperkecil luas penampang kumparan. Kita perhatikan bahwa yang mengalami perubahan flux selama gerak itu adalah kumparan ini, luasnya. Jadi ini masuk pada A-nya. Jadi kalau misalkan diperkecil luasnya, areanya, maka ya gegel induksi akan mengecil. Kalau diperbesar berarti akan makin besar. Jadi yang ketiga itu salah ya. Tujuannya kan memperbesar ya. Dan yang keempat, kita lihat yang keempat, memperbesar luas penampang. Oke, penampang kawat ini maksudnya ya. Jadi kawat emailnya yang bisa dipakai. Kita lihat ini adalah arus listrik yang mengalir ya. Jadi kalau ini adalah kawatnya ya, email, kawat yang diberi email itu. Di sini diperbesar, ini tidak mempengaruhi pada gegel induksi yang dihasilkan di antara ujung-ujung ini. Paling mempengaruhi adalah kemampuan bisa melewatkan arusnya kalau diperbesar, bukan pada gegel induksinya ya. Jadi yang paling tepat untuk jawaban nomor 7 adalah yang benar 1 dan 2. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 mengenai perawatan kalor ya, nomor 8. Sebuah bejana dirancang sebagai wadah yang dapat menjaga cairan agar tetap panas atau dingin dalam waktu yang lama. Bejana tersebut memiliki dinding ganda terbuat dari bahan kaca Pyrex berlapis perak. Ini ya, sebagai pemantul cahaya seperti gambar. Ruang vakum ini antara lapisan pemantul ya, di antara dinding kaca berperan untuk meminimalkan perpindahan panas secara Jadi ini adalah wadah yang berfungsi untuk menyimpan sesuatu cairan yang agar bisa panas terus atau dingin terus ya. Untuk kasus ini saya akan coba ambil air yang di dalamnya adalah air panas ya. Sistem ini berarti lingkungannya lebih dingin ya, sehingga panas tidak terjadi antara sistem ini ke lingkungan ya. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan bagian dalam panas, bagian luar yang dingin, berarti kalor akan mengalir dari panas yang ke dingin. Misalkan kita isi ini adalah medium, tentu saja kalor akan merambat ya. Karena di sini ada berisi medium, maka akan merambat secara konduksi. Dari suhu yang panas ke suhu yang dingin. Nah, berikutnya panas juga akan mengalir dalam bentuk yang lain ya. Ini mediumnya sama, di dalam lebih panas dibanding luar, maka terjadi perpindahan kalor secara konveksi ya, di mana partikel-partikel medium di dalam medium ini ikut berpindah seperti gini ya. Jadi misalkan di dalam ini cairan ya, maka partikel-partikelnya akan bergerak ya. Dan yang terakhir ya, analisis terakhir adalah kalau misalkan ini ruang hampa atau vakum, ini dalamnya isi dengan air panas, luarnya lingkungan yang dingin, maka kalor akan mengalir secara spontan ya, secara radiasi, karena radiasi tidak memerlukan medium untuk merambatkan panasnya. Jadi dia akan berpindah secara spontan, namanya radiasi ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 9 mengenai gaya Archimedes ya, atau gaya apung. Sebuah wadah besar berisi minyak dengan massa jenis 0,9 gram per cm kubik. Sebuah bola dengan massa 101,25 gram ditaruh ke minyak tersebut. Ternyata jika separuh bagian bola mengapung, ini berarti, jadi di sini keadaan bolanya mengapung ya. Oke, saya coba gambarkan dulu ya keadaannya. Ini adalah cairan minyak dengan massa jenis 0,9 gram per cm kubik ya. Kemudian kita tempatkan benda ya dari bahan tertentu, massanya 101,25, ternyata benda ini terapung.
Terapung berarti sebagian ya, sebagian di dalam air, sebagian di udara. Nah, sekarang kita gambarkan gaya-gayanya. Ini gaya berat dan gaya apung ya, gaya Archimedes. Nah, sekarang kita analisis dengan mulai tuliskan persamaan gayanya. Sigma F sama dengan 0. Berarti yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke atas gaya Archimedes, yang ke bawah gaya berat. Kemudian untuk gaya Archimedes itu adalah rho fluida kali G kali volume tercelup. Untuk beratnya M kali G ya. Di sini G-nya bisa coret. Sehingga untuk menghitung rho fluida itu bisa disederhanakan jadi rho fluida kali, nah ini di sini VT-nya itu adalah setengah dari V-nya. Jadi saya tulis setengah V. Kemudian M-nya tulis lagi M. Nah, untuk menghitung nilai massa jenisnya sebenarnya bisa langsung ya. Pasti dia akan lebih kecil ya untuk bolanya dibandingkan minyaknya. Nah, sekarang kita akan lihat atau kita akan amati volumenya. Jadi volumenya adalah kali silang 2M dibagi rho fluida. Lalu kita isikan 2 kali 101,25 ini dalam gram ya. Rho fluidanya 0,9. Sehingga kita bisa dapatkan 225 cm3. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 10 mengenai gelombang bunyi. Sonar frekuensi tinggi adalah teknologi tinggi yang dapat digunakan untuk mendeteksi kedalaman laut. Sebab kedalaman laut dapat ditentukan dengan hanya mengukur beda waktu antara bunyi yang dipancarkan dan pantulannya. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu apa itu sonar ya. Sonar itu adalah sound navigation and ranging. Jadi itu adalah salah satu sistem navigasi pada kapal yang berguna untuk penginderaan atau pencitraan bawah laut. Sonar adalah suatu sistem terdiri dari transducer dengan arah miring beserta unit perekamnya yang dapat digunakan untuk memberikan informasi citra bawah laut. Sistem sonar menggunakan mendeteksi suatu objek menggunakan frekuensi suara tinggi atau ultrasonik biasanya pada range sekitar 50 kHz ya. Oke, jadi untuk ini pernyataannya adalah benar ya. Untuk sonar digunakan untuk mendeteksi kedalaman laut. Nah, kita lihat penyebabnya. Kedalaman laut hanya dapat ditentukan dengan hanya mengukur. Ini sebenarnya kurang tepat ya. Bisa benar tapi kurang tepat. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pemantulan itu jarak yang ditempuh gelombangnya adalah 2D. Jadi ketika gelombang dikirim dari kapal kemudian mengenai dasar laut dan balik lagi, berarti jarak kita punya 2D, di mana D-nya adalah kedalaman laut. V-nya kecepatan dikali dengan selang waktu antara gelombang yang dipancarkan dengan gelombang yang diterima. Di sini kita lihat bahwa ternyata untuk menghitung kedalaman laut ya kita harus juga tahu berapa kecepatan gelombang ultrasonik ini di dalam laut ya. Jadi ada dua besaran. Oke, jadi untuk soal ini yang benar jawabannya adalah yang C ya. Salah satu pernyataan atau alasan benar. Demikianlah pembahasan OSN IPA 2023 part yang kedua. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN IPA khususnya fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.